Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beberapa bencana telah melanda kita, baik itu bencana alam COVID-19 dan akhir-akhir ini adalah asap. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan walafiatan pada tanggal 29 Safar 1445 Hijriah di Jumat ini untuk melaksanakan sholat Jumat beserta rangkaiannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita tingkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah perkara yang sangat menguntungkan dari dunia sampai akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab." Dalam surah Al-Baqarah ayat 197, berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada wahai ulul albab. Takwa, patuh dan taat kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, pada saat yang sama meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah, Nabi Muhammad adalah pembina persatuan, pencetus keadilan dan kesejahteraan. Saudara-saudara jemaah Jumat yang berbahagia, ini kita menjelang suasana peringatan hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang hamba dan utusan Allah yang dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Amul Fil tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan dari keluarga ternama dan terkenal dengan kesucian dan kejujuran, yaitu Sayyidina Abdullah dan Siti Aminah, dari silsilah Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam, atau selaku putra Quraisy dari suku Bani Hashim, yang 40 tahun kemudian dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, diperingati di berbagai kota bahkan di berbagai negara dengan bermacam-macam cara kebesaran dan kemuliaan yang penuh hikmah. Memang seyogyanya demikian, karena wujudnya penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perintis jalan untuk menggelorakan revolusi yang maha hebat di kalangan kaum jahiliyah dan oknum-oknum yang berjiwa feodal, fanatik dan diskriminasi, yang menginginkan terbentuknya kelompok-kelompok dan golongan-golongan dengan dalih yang kuat menang, yang kaya kuasa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku utusan Tuhan tiada menghendaki berlakunya hukum rimba di muka bumi ini. Beliau mengajak umat manusia untuk berlaku adil, bertindak wajar dan berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan dan amal-amal perbuatan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Memang itulah fungsi Rasul, untuk menginsyafkan manusia-manusia yang telah menyeleweng, mabuk dunia, ingkar Tuhan dan berbuat sewenang-wenang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka dengan tabah, prihatin dan penuh kesabaran demi menyukseskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 158.
Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rusuli an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu sekalian. Allah yang memiliki langit dan bumi, tiada Tuhan kecuali Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah engkau sekalian pada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah dan hukum-hukumnya. Ikuti ia, semoga engkau sekalian mendapat hidayah. Nabi mengajak umat manusia beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti syariat Allah yang menggairahkan undang-undang yang hak. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapat sambutan dari orang-orang yang terbuka hati dan karakter wateras. Tapi manusia-manusia yang berjiwa zalim, berakal batu, penindas, penghisap, dan orang-orang yang mementingkan diri sendiri, tidak senang menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan berbudi luhur. Mereka tentang revolusi Nabi, mereka rongrong perjuangan beliau. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mementingkan nasib masyarakat dan memperjuangkan amanat penderitaan rakyat dengan tabah dan penuh rasa tanggung jawab menghadapi segala rintangan dan tantangan mereka. Kita maklumi revolusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya mencapai sukses yang maha besar karena beliau adalah pemimpin yang konsekuen, pemimpin yang bertanggung jawab atas bawahannya, pemimpin yang sesuai pembicaraan dan perbuatannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan budi luhurnya, dengan keikhlasannya, tanpa mengharapkan sanjungan dan pujian, mendobrak an-nasir kontra revolusi, manusia-manusia yang menindas dengan menjajah dan memperkosa hak-hak azazi lainnya. Dengan tandas beliau bersabda dalam sebuah hadis, innama ana muwahidul bashar, sesungguhnya aku adalah pemersatu umat manusia. Ucapan Nabi Muhammad ini adalah suatu pukulan hebat bagi kaum yang berjiwa penjajah, bagi kaum feodalis, bagi mereka-mereka yang berjiwa penindas, yang merongrong dan memecah belah umat manusia. Dapatlah kita maklumi kiranya betapa berani dan jantannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum jahiliyah, kufar, dan orang-orang yang ateis itu. Tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang agung, pemimpin yang dicintai oleh pengikutnya, revolusi yang dihadapi sukses dengan baik. Maka bagi kita bangsa Indonesia di dalam memperingati hari lahir atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpenting mentauladani jiwa beliau, mengikuti jejak langkah beliau. Demikian pun bagi pemimpin-pemimpin, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya, bagaimana beliau bertindak, bagaimana beliau memerintah, bagaimana beliau menggariskan undang-undang itu sangat penting ditelaah dan diikuti. Karena toh kita maklumi dengan berkibarnya bendera atau panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuka pintu-pintu keadilan, kemanusiaan, kesusilaan, dan terbasmilah sifat-sifat feodalisme, fanatisme, diskriminasi, dan lain sebagainya. Kita senantiasa berharap dan berdoa semoga perjuangan bangsa kita yang hak dan benar akan sukses, karena memperjuangkan kebenaran adalah perintah Allah ilahi, adalah tugas suci. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan bulan Maulid ini
memperjuangkan keadilan, dan kita sebagai umat yang beragama, terutama Islam, seharusnya mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena revolusi beliau adalah sebagai penggugah hati rakyat yang sadar serta punya tanggung jawab untuk berjihad, berjuang, membasmi kezaliman, kekejaman, perselewengan, dan penegakkan kebenaran serta peri kemanusiaan. Kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya berjuang untuk agamanya, untuk tanah airnya dengan gigih dan ikhlas dan penuh pengorbanan. Demikian pun seyogyanya kita selaku umat Pancasilais di dalam memperjuangkan yang hak harus rela berkorban, karena pengorbanan demi keadilan dan kemaslahatan masyarakat dan tanah air adalah pengorbanan yang luhur, yang termaksud sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna watanihi fahuwa syahid, rawahul Imam Abdullah bin Ahmad. Barang siapa terbunuh demi kemaslahatan tanah airnya, maka ia mati syahid. Sesungguhnya penting bagi kita menelaah biografi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi untuk menyelami perjuangan beliau dan untuk dapatnya membedakan perjuangan yang hak dan yang batil, serta pemimpin yang hak dan pemimpin yang batil. Karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja sebagai nabi dan rasul, pun sebagai pemimpin negara, panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan pembina mental rohani yang amat disegani dan patut ditauladani. Mudah-mudahan perjuangan kita dapat sukses dan keadilan, kejayaan serta kemakmuran dapat segera tercapai berkat kita mencintai beliau, berkat kita maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula Tuhan senantiasa memberikan kepada kita usia yang panjang dalam mengabdi dan taat kepadanya, dan pada saatnya kita semua diwafatkan dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, ajak mengajak dalam kebajikan, ajak mengajak dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah jannatuhu fi ta'ati wan narihi fi ma'siyati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh jadda fi da'wa ila rabbih wa lam yubaligh bi ibadi qaumi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina azzaru wa nasaru. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha faqad wasallallahu awwalina wal akhirina bittaqwa haythu qala wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablihim wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallim tasliman katsira warḍallahu an khalifati nabiyyika alla tahqiqi bi qalbi raqiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa abi nabiy bil haqqi was shawab amiril mu'minin sayyidina Umar bin Khattab wa ardinur rayni wal burhan amiril mu'minin sayyidina Utsman bin Affan wa imamil masyariqi wal magharib Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu